Shalom saudara-saudari terkasih. Hari ini kita masuk ke bagian yang sangat penting dalam perjalanan iman kita. Jika di hari-hari sebelumnya kita melihat bagaimana manusia diciptakan dengan tujuan dan bagaimana Tuhan tetap bertahta di tengah pemberontakan, maka hari ini kita akan melihat titik balik yang mengubah sejarah manusia. Kita akan melihat bagaimana dosa masuk ke dalam dunia. Bagaimana manusia mulai bersembunyi dari Tuhan. Dan bagaimana pergumulan menjadi bagian dari hidup. Namun kita juga akan melihat sesuatu yang tidak kalah penting. Tuhan tidak berhenti bekerja. Di tengah kejatuhan, Tuhan tetap memanggil. Di tengah tekanan, Tuhan tetap menjadi perisai. Dan di tengah sejarah yang rusak, Tuhan memulai sesuatu yang baru. Hari ini kita akan belajar bahwa kegagalan bukan akhir cerita. Dan jarak bukan berarti ditinggalkan. Karena setiap kali manusia jatuh, Tuhan tetap membuka jalan untuk kembali. Mari kita masuk ke firman Tuhan dengan hati yang terbuka. Kejadian pasal 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah.
karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mazmur 3. Nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku, dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kejadian 3,
akar segala pergumulan, kejatuhan manusia. Di kitab Kejadian pasal 3, kita tidak hanya membaca tentang dosa pertama. Kita sedang membaca tentang struktur batin manusia yang rusak. Ular tidak memulai dengan larangan. Ia memulai dengan merusak gambaran tentang Allah. Benarkah Allah berfirman? Serangan pertama bukan pada tindakan. Serangan pertama pada karakter Tuhan. Makanya iblis atau ular menggunakan firman Tuhan. Benarkah Allah berfirman? Jika manusia bisa diyakinkan bahwa Tuhan menahan sesuatu yang baik, maka ketaatan akan runtuh dengan sendirinya. Dan ketika Hawa melihat buah itu, baik untuk dimakan, sedap kelihatannya, memberi pengertian, itulah pola dosa sampai hari ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan kesombongan hidup. Namun bagian yang paling menyentuh bukanlah saat mereka makan, melainkan saat mereka bersembunyi. Dosa selalu menghasilkan rasa malu, yaitu hubungan dengan diri rusak. Saling menyalahkan, artinya hubungan dengan sesama rusak. Takut kepada Tuhan merupakan dampak hubungan dengan Allah rusak. Tetapi di tengah runtuhan itu, Tuhan berjalan di taman. Dan Ia berkata, "Di manakah engkau?" Itu bukan suara penghukuman pertama. Itu suara pencarian. Bahkan sebelum manusia meminta ampun, Tuhan sudah mendekat. Dan di pasal ini muncul janji pertama tentang penebusan, bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Artinya, sejak manusia jatuh, Tuhan sudah merencanakan salib. Kejatuhan bukan akhir. Itu awal dari kisah penebusan. Mazmur 3, ketika akibat dosa menjadi tekanan nyata. Di Mazmur pasal 3, kita melihat realitas dunia setelah Kejadian 3. Ini doa Daud saat ia melarikan diri dari anaknya sendiri, Absalom. Dosa yang dulu dimulai di taman, kini berbuah menjadi pengkhianatan dan konflik keluarga. Daud berkata, "Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku." Kejatuhan bukan hanya merusak hubungan dengan Tuhan. Ia menciptakan dunia penuh tekanan. Namun Mazmur 3 memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Daud tidak bersembunyi seperti Adam. Ia berseru. Itulah perbedaan besar. Adam bersembunyi karena malu. Daud mendekat karena iman. Dan Daud menyatakan, "Engkaulah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku." Perhatikan kalimat itu. Yang mengangkat kepalaku. Dosa membuat manusia menunduk karena malu. Tuhan mengangkat kembali kepala yang tertunduk. Dan bahkan dalam situasi genting, Daud berkata, "Aku membaringkan diri, lalu tidur." Tidur adalah tanda percaya. Di dunia yang rusak, orang yang percaya tetap bisa beristirahat. Mazmur 3 adalah bukti bahwa meskipun kita hidup dalam dunia pasca Kejadian 3, kita tidak hidup tanpa perlindungan. Matius 3, langit yang terbuka kembali. Sekarang kita masuk ke Injil Matius pasal 3. Setelah ribuan tahun sejarah kejatuhan, muncul suara di padang gurun. Yohanes Pembaptis berseru, "Bertobatlah!" Kata ini sangat penting. Bertobat bukan sekedar menyesal. Bertobat adalah berbalik arah. Di Kejadian 3 manusia berbalik menjauh dari Tuhan. Di Matius 3 Tuhan memanggil manusia untuk berbalik kembali. Lalu Yesus datang untuk dibaptis. Ini paradoks besar. Dia tidak berdosa. Namun dia masuk ke air pertobatan. Mengapa? Karena dia sedang mengidentifikasi diri dengan manusia yang jatuh. Di taman, manusia bersembunyi dari Tuhan.
Di sungai Yordan, Tuhan berdiri bersama manusia. Dan ketika Yesus keluar dari air, langit terbuka. Roh turun seperti merpati. Suara Bapa terdengar. Inilah anakku yang kukasihi. Perhatikan kontrasnya. Di Kejadian 3, hubungan manusia dengan Tuhan terputus. Di Matius 3, langit terbuka kembali. Yesus adalah jembatan antara taman yang hilang dan pemulihan yang dijanjikan. Benang merah yang dalam. Kejadian 3, manusia jatuh dan bersembunyi. Mazmur 3, manusia berseru di tengah akibat kejatuhan. Matius 3, Tuhan sendiri turun untuk memulihkan dan membuka langit. Ini bukan 3 cerita terpisah. Ini satu kisah besar. Manusia gagal. Tuhan tetap setia. Pemulihan dimulai dari pertobatan dan karya Kristus. Mungkin hari ini kamu merasa seperti Adam, malu dan takut. Daud, dikepung tekanan. Orang banyak di Yordan sadar butuh perubahan. Kabar baiknya, Tuhan masih bertanya, "Di manakah engkau?" Dan setiap kali kita menjawab panggilan itu, langit tidak tertutup. Langit terbuka. Untuk mengakhiri sesi ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang jujur di hadapan-Mu. Hari ini kami melihat bagaimana manusia jatuh. Kami melihat bagaimana dosa masuk dan merusak hubungan yang indah dengan-Mu. Dan kami sadar, kisah itu bukan hanya tentang Adam dan Hawa. Itu juga tentang kami. Seringkali kami meragukan kebaikan-Mu. Seringkali kami ingin memegang kendali sendiri. Seringkali kami memilih jalan kami daripada jalan-Mu. Ampuni kami, Tuhan. Ketika kami bersembunyi karena malu. Ketika kami takut menghadapi-Mu. Terima kasih karena Engkau tetap mencari dan memanggil. Di manakah Engkau? Terima kasih karena kasih-Mu lebih besar dari kejatuhan kami. Tuhan, di tengah tekanan hidup, di tengah masalah yang mengepung, ajar kami seperti Daud, untuk berseru kepadamu, bukan menjauh dari-Mu. Jadilah perisai kami. Angkatlah kepala kami saat kami tertunduk. Berikan damai yang tidak tergantung pada keadaan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau membuka jalan yang baru. Terima kasih karena melalui-Mu, langit terbuka kembali. Ajari kami untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Ajari kami untuk berbalik dan berjalan dekat dengan-Mu. Biarlah hari ini bukan hanya renungan, tetapi menjadi titik balik dalam hidup kami. Pimpin langkah kami. Teguhkan iman kami. Dan bentuk hati kami semakin serupa dengan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.